Aksi nyata, topik 1, Merdeka Mengajar. Pada platform Merdeka Mengajar, di topik 1 mengenai Merdeka Mengajar, terdapat 5 modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Penyebaran pemahaman bermakna mengenai Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Guru hadir setiap hari untuk murid dan menambah kapasitas diri untuk terus belajar agar bisa mengantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, sudah seharusnya kita tahu bagaimana menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar agar mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Guru sebagai pendidik harus memperluas peran yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Guru membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar agar dapat mencapai tujuan belajarnya. Menjadi guru atau pendidik sangatlah menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis. Oleh karena itu, guru perlu adaptif terhadap perubahan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, kemudian pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Selain tingkah laku, cara kita dalam mengajar tentu akan membekas dan diingat murid. Murid seringkali terinspirasi dari guru-gurunya, dan sudah tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan murid. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat menabur benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik dapat mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan tidak hanya berbentuk memberikan pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin,
dan pada akhirnya dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Sistem Among dalam pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani, di mana guru adalah teladan. Guru membangkitkan semangat kepada murid-muridnya. Guru memberi dorongan agar murid-muridnya merdeka. Pendidikan yang memerdekakan muridlah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik untuk dapat mewujudkannya. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sebagai pendidik, dapat merencanakan pengembangan berpikir murid serta akal budi murid sehingga dapat berkembang sesuai zaman. Karena potensi setiap anak berkembang dari tahapan sederhana ke tahapan yang lebih kompleks. Setiap murid adalah individu yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan berhak mendapat tuntunan yang tepat sesuai keinginan sebagai murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan bergerak sangat dinamis sesuai perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon. Continue, menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan dan menyatu dengan alam untuk mewariskan peradaban. Konvergen, menuntun murid dengan pikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya sebagai pusatnya. Asas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman secara global. Secara global, pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta komunikatif. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sudut pandang guru tidak selalu sama dengan sudut pandang murid. Pendidik memberi pemahaman mengenai fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka mampu mengisi zamannya. Tidak hanya berpartisipasi secara individual, namun berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara jika sebagai pendidik memperhatikan bahwa setiap murid memiliki potensi atau kodrat yang berbeda-beda. Pendidikan sebagai tuntunan.
Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya yang maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik mampu mengantarkan murid merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Demikian aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman bermakna mengenai merdeka belajar. Terima kasih, salam, dan bahagia.